Pengen deh bisa main alat musik. Keren kali ya bisa 12 bahasa. Catatan pinggir, kali ini mau ngajak kamu belajar bareng tentang hal-hal yang sederhana untuk membantumu mempelajari hal-hal baru. Pengen bisa sesuatu? Ya, belajar. Aku tuh sering banget denger temenku ngomong, pengen deh bisa main gitar. Atau pas lagi denger lagu apa gitu dan suara drumnya tuh keren gitu kedengarannya. Terus ngomong gini lagi, aku tuh pengen banget bisa main drum, keren kali ya. Atau pengen bisa masak lah, bisa ini, bisa itu. Jawabku, bisa, belajar aja. Gak sesimpel itu memang. Sebagian orang pasti skeptis dan pesimis. Gak segampang itulah. Susah kalau belajar sendiri, harus ada yang ngajarin, atau gak ada waktu. Berangkat kerja malam, pulangnya kebalik ya. Kerja berangkat pagi, pulang malam. Weekend banyak hal-hal lain gitu yang mau dilakuin atau ya bla 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 bla. Aku pun kalau lihat orang lain dengan kebisaannya, dengan karyanya dan itu keren, jadi pengen juga bisa kayak gitu, bisa lakuin hal yang sama, bisa bikin karya yang sama. Ya walaupun mungkin gak sehebat dia, gak sekeren punyanya dia, tapi seenggaknya bisa. Tapi ya itu tadi, udah pesimis duluan, ngerasa gak ada bakat lah, gak mungkin lah dengan keterbatasan ini itu. Pernah denger gak? Kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Klasik banget gak sih? Tapi ya bener, kalau ada kemauan, ya lakuin gitu, lakukan aja. Jangan maunya aja yang banyak-banyak, terus disimpen, terus malah jadi busuk sendiri. Bisa ini, itunya tuh jadi numpuk. Ada kemauan, terus gimana supaya bisa? Ya udah belajar lah. Udah gitu aja. Oke, makasih udah mendengarkan podcast ini. Aduh. Nggak. Please, jangan skip dulu. Catatan pinggir, udah mencatat beberapa hal yang mungkin bisa jadi hal yang membantu kita untuk memulai belajar hal baru dan melawan rasa malas atau pesimisnya kita untuk mempelajari sesuatu. Hal yang paling sering aku dengar dari teman-teman atau orang lain di lingkunganku dan juga termasuk aku sendiri, hal yang pertama menjadi kendala adalah waktu. Gimana kalau cuma punya waktu yang dikit banget untuk belajar? Oke, pertama, tentukan tujuannya apa, mau bisa apa, dan siapa role modelnya. Oke, udah? Kalau bisa dicatat tuh, jadiin catatan pinggir di buku kamu. Mantap. Misalnya bisa main gitar gitu. Hal yang pertama aku lakuin adalah luangkan waktu untuk ke toko alat musik atau buka toko online dan beli gitar yang murah aja, yang sesuai kantongku. Atau kamu pengen bisa hal lain juga gitu, misal bisa masak, bisa turunin berat badan, belajar bahasa Spanyol, atau apalah. Next, atur waktu. Kapan kira-kira kamu punya waktu sedikit aja untuk melakukan hal free atau hal yang bebasnya kamu? Berarti di luar jam kerja atau sekolahnya kamu. Kalau aku biasanya punya waktu di malam hari setelah pulang kerja atau pagi hari antara setelah bangun pagi dan sebelum berangkat kerja pagi. Tapi kalau malam biasanya aku udah ngerasa capek sih. Lebih banyak aku habiskan waktu untuk nyantai, untuk istirahat. Bisa aja, tapi rasanya tuh akan kurang efektif
aktif kalau dipaksain di saat capek. Jadi kalau aku prefer di pagi hari, apalagi pagi hari itu kondisinya udah seger. Lain cerita kalau misalnya kamu orang yang susah bangun pagi, ya kamu bisa tentukan sendirilah waktu yang tepat buat kamu. Terus berapa lama waktu yang perlu aku luangkan? Gak usah lama-lama. Gini, Josh Kaufman di bukunya yang berjudul The First 20 Hours bilang kalau manusia itu cuma butuh 20 jam dalam waktunya untuk bisa dan lancar mempelajari hal baru. 20 jam loh. Kan tujuannya cuma pengen bisa aja kan? Gak ngotot mau jadi profesional banget kan? Oke, gimana caranya 20 jam ini kamu bagi? Mau dibagi seminggu atau sebulan, kamu bisa coba 5-10 menit sehari untuk coba hal baru itu. At the next day, di jam yang sama dan durasi yang sama, kamu ulangi lagi. Repeat and repeat again dengan konsistensi. Kamu harus bisa juga jaga konsistensi dan rasa malas. Sebenarnya kalau kamu udah terus-terusan ngulang-ngulang hal itu, bisa jadi kebiasaan loh. Itu bisa jadi jawaban gimana caranya bisa konsisten dan gak males. Ya, bikin itu jadi kebiasaan kamu. Itu bisa jadi hal ketiga kali ya. Setelah tentukan tujuan, atur waktu, konsistensi, terus berikutnya dan juga jadi hal yang paling penting adalah mulai dengan hal yang simple dulu. Kita jangan lihat sebuah karya atau hal itu dalam satu kesatuan yang gede. Misalkan kamu lihat orang dengan kemampuan bahasanya yang mantap, bisa 12 bahasa misalnya, dan fasih pula. Atau kamu lihat orang jago banget main gitar, bisa bawain lagu apa aja. Gak apa-apa jadiin itu sebagai motivasi, tapi jangan berpegangan dan berekspektasi setinggi itu. Mulai dengan hal yang sederhana dulu. Kamu harus bisa pecahin beberapa tahapan-tahapan belajar. Atau kalau di buku-buku biasanya dibagi dalam bab-bab atau subbab-subbab yang lebih kecil gitu. Nah, coba dengan hal yang paling dasar aja dulu, yang paling simple aja dulu. Kalau memang kamu benar-benar nol banget memulai hal itu. Misalnya main gitar nih. Lagi-lagi main gitar. Karena aku sering banget dengerin teman-teman aku nanya soal ini. Gimana caranya main gitar, terus bisa deh pengen main gitar. Mungkin karena sekarang banyak kali ya yang bisa cover lagu keren dengan gitarnya, mungkin kayak gitu kali. Oke, main gitar. Kamu coba dulu belajar chordnya apa aja. Gimana posisi jari kamu kalau di chord C, di chord G, dan lain-lain gitulah. Terus next, ngegenjreng. Terus ulangin sampai bisa dan lama-lama mungkin kamu bisa mainin satu lagu. Setelah kamu udah mulai bisa, coba lagi hal yang lain. What's next? Oke, mungkin kita udah capai target awal nih sekarang. Terus apa? Sekali lagi, tetap jadikan itu kebiasaan atau hobi kamu, atau jadi kebanggaannya kamu. Jadi sesuatu yang kamu suka dan kamu bisa lakukan dengan sering dan mungkin udah terbiasa. Itu gak mungkin bisa lupa gitu aja, gak mudah untuk kita lupa. Dan mungkin bisa jadi bagian dari rutinitas kita sehari-hari nantinya. Tapi perlu disadari, ada kegagalan, ada kesalahan. Pastilah, gak semulus itu. Gak segampang itu untuk repeat terus dan lalu bisa, enggak. Pasti kamu ada momen dimana kamu pikir it doesn't work. Atau kamu kelewat beberapa hari karena sibuk ini, itu. Ada ujian lah, ada musibah apa, ini, itu, dan lain-lain. Just keep try, coba lagi. Lanjut aja. Mungkin kamu kelewat 1 hari.
besok coba lanjutin lagi. Kalau kamu pikir ini gak ada artinya, stuck, coba ingat lagi tujuannya apa. Lihat orang-orang yang kamu kagumi, dia jago bahasa asing, badannya ideal, gak buncit, bisa cover lagu dengan gitarnya, atau apalah. Dan kenapa harus berpikir gak bisa? Aku Adela dari Catatan Pinggir, terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan. Ikuti juga Instagramnya di catatanpinggir.podcast untuk update informasi tentang podcast Catatan Pinggir.